berakhir bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Yes, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Hey, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku setia padamu, berjalan bersamamu Tuhan. Oh, yeah. Kau yang menyediakan segala yang ku perlukan di saat ku mengikutimu. Kau yang pelihara hidupku, kau yang selalu mengasihiku, kau yang selalu menuntun hidupku Tuhan. Sampai akhir berjalan di dalam-Mu, sampai akhir ku berjalan bersamamu Tuhan. Tak ada yang mustahil, rancangan-Mu yang terbaik untukku, yang terbaik untukku. Lembah ku lewati bersamamu, lembah ku lewati bersamamu Tuhan. Jalan yang bengkok kau luruskan, badai kau terjang bersamaku. Tak ada yang terlalu sulit untukmu. Oh, yes, selamat sore Bapak Ibu sekalian, salam. Ya, saya diberkati sekali dengan lagu ini. Ini lagu pengingat buat saya pribadi. Dan kita sore hari ini juga adalah karena anugerah Tuhan boleh berkumpul kembali. Meskipun di kota Bandung hari ini cuacanya mendung, hujan, tapi semangat kita nggak boleh kendur. Kita terus bergelora karena Tuhan yang mengasihi kita. Oke, kita sampai di sesi tentang setelah kita melakukan sesi tentang kepenuhan Roh Kudus, kita akan masuk ke dalam pengenalan akan Roh Kudus, ditandai dengan adanya kasih dan lemah lembut.
Nah, kita akan belajar tentang kasih dan lemah lembut ini. Karena banyak orang bilang begini, kalau orang yang penuh dengan Roh Kudus itu ditanya dengan berbahasa roh. Kita udah bilang dibahas. Selain bahasa roh juga bahasa asing dong. Ya. Lalu kemudian ada bernubuat, boleh. Tapi sekarang saya mau bagikan lebih dalam lagi. Kalau ternyata itu saja masih belum cukup, kita mesti mempunyai karakter yang baru. Siapa yang punya karakter yang baru? Yang dari Allah, baru mereka lah yang penuh dengan kepenuhan Roh Kudus. Nah, itu ditandai dengan adanya diantaranya adalah kasih dan lemah lembut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar nanti tentang kasih dan lemah lembut ini dengan sungguh-sungguh. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dulu. Haleluya, Bapak Surgawi, kami bersyukur sore hari ini Kau telah mengajak kami untuk kami menyatu dalam kasih-Mu dan Kau ajarkan pada kami tentang kasih-Mu dan kelemah lembutan. Mari Bapak penuhi kami dengan seluruh karakter-Mu, dengan hidup-Mu, hingga kami diubahkan semakin indah seperti Kristus. Nah, mari Tuhan Yesus ajar kami tentang hal yang baru, firman dan kebenaran-Mu memerdekakan kami. Dan Roh Kudus berikan pengurapan-Mu juga sepanjang pertemuan ini, bahkan hadirat-Mu penuh memenuhi hidup kami. Hingga setiap apapun yang dibagikan oleh Bapa dan Tuhan Yesus, kami menikmatinya, kami diubahkan menjadi pribadi yang penuh dengan kasih dan pribadi yang lemah lembut. Terima kasih Roh Kudus atas kuasa-Mu mengerjakan hal-hal yang indah di dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama-sama katakan amin. Ya, kasih dan lemah lembut. Siapa yang sudah ngaku bahwa dirinya lemah lembut? Saya belum. Saya mau belajar lebih dalam lagi. Siapa yang sudah punya kasih yang besar? Saya belum. Saya mau belajar lebih dalam lagi tentang kasih. Dan mari kita sama-sama belajar lewat pengertian yang akan dibagikan sepanjang pertemuan ini. Apa itu kasih dan apa itu kelemah lembutan? Yang mau dikatakan pada saat hari ini adalah di sorga itu nggak ada kebencian. Katakan bersama-sama dengan saya, di sorga tidak ada kebencian. Di surga itu indah sekali Bapak Ibu sekalian. Dan kalau Tuhan berdoa kepada Bapaknya dan kita ngerti sekarang doanya. Jadilah kehendak-Mu di surga, demikian juga di bumi. Nah kalau kita bilang begitu, itu berat loh Bapak Ibu sekalian. Di surga itu gak ada kebencian. Dan kita masih praktekin di dunia pun gak ada kebencian. Mesti bisa, mesti terjadi. Nah kita mau belajar ya. Kasih itu adalah ciri utama kehidupan di sorga. Tidak ada sedikit pun kebencian sama sekali dan semua dikerjakan di dalam kasih. Setiap orang diperlakukan dengan kasih dan dididik dengan kasih. Orang yang masih menggerutu dan mengeluh kesah dan berisi kebencian tak pernah dapat bertahan di sini, di sorga. Kasih itu suatu aura yang kuat sekali, yang menolak segala sesuatu yang tidak berdasar kasih. Itu sebabnya roh jahat tak dapat bertahan di sorga. Mereka harus meninggalkannya dan pergi jauh. Mereka tak mampu kembali ke sorga karena diracuni oleh pemimpinnya si setan. Nah, jadi sorga itu mereka hindari karena di surga itu penuh dengan kasih. Nah kalau orang ngomong soal kasih, banyak orang alergi. Banyak orang nggak mungkin Pak bisa mengasihi seperti begitu. Nah itu ada setannya Bapak Ibu sekalian. Biasanya begitu. Ada roh jahat yang bisa membuat dia itu nggak bisa mengasihi betul-betul gitu. Ya, kasih adalah kuasa kesembuhan untuk segala macam luka. Dalam hidup sehari-hari, luka-luka hati disembuhkan dengan kasih. Karena kasih mengandung kekuatan yang dahsyat dan bahkan mampu membangkitkan yang mati, mereka yang ingin memasuki sorga harus belajar hidup di dalam kasih terlebih dahulu. Nah, sebelum kita sudah berkuar-kuar, mari kita masuk ke dalam pengangkatan, ke dalam rapture, bla 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 bla. Yuk kita belajar soal kasih dulu, banyak yang gagal loh. Benar, banyak yang gagal. Kita dulu gagal, hari ini kita mau lebih berhasil dari sebelum-sebelumnya. Amin. Makanya banyak di online ini dilakukan doa, banyak dilakukan soal pengampunan.
soal pemulihan hati karena kita sedang diajar soal kasih. Kita masih banyak ngampunin, bukan apapun yang mesti kita perbuat kita menjadi orang yang manis gitu ya, menjadi kepada orang-orang tuh nggak seperti begitu, tapi soal melepaskan beban, soal melepaskan hati yang lama. Tuhan ajarin kita soal kasih sebagaimana dia pernah mengucapkan suatu pengampunan yang luar biasa dahsyat ketika disalibkan, bahkan dia memberikan pengampunan. Di salib itulah pengampunan yang dahsyat terjadi. Bapa ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Di bawah sana, Bapak Ibu sekalian, itu orang-orang mengundi bajunya Yesus. Lanjang dong dia di sana, benar Bapak Ibu sekalian. Tapi mau ngampunin loh, sejahat itu Tuhan mau ngampunin loh. Nah kalau sekarang kita melihat bahwa Tuhan mau ngampunin orang-orang yang jahat kepada dia, berarti kalau kita nggak bisa ngampunin, kita di mata Tuhan sebagai orang-orang yang belum seperti dia. Makanya sebelum kita nanti ketemu dengan Tuhan, pastikan dulu kita punya hati yang bisa ngampunin sepenuhnya. Karena kita akan belajar banyak nanti di surga soal yang begini. Loh kok belajar lagi Pak? Ya iya emangnya. Belajar cukup di sini aja? Enggak, bisa pun belajar juga Bapak Ibu sekalian. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 8. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kalau orang gak mau ngasihi atau gak mampu ngasihin atau bahkan gak ngampunin, bahwa orang tersebut meskipun mengakunya orang Kristen ternyata dibuktikan gak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi seberapa banyak kita kenal Allah dibuktikan oleh perbuatan dan karakter kita, bukan? Jadi makanya kalau kita belum sanggup ngampunin, ya mungkin ada kebencian, ya udah. Kebenciannya ilangin dong oleh kasih. Kasihnya lebih banyak. Pak, ngomong mudah gitu Pak. Iya, kita memang susah seperti begitu, tapi kita ini mau nggak ngampunin. Yang penting itu dulu. Di surga belajar juga, belajar. Masih belajar loh. Sudah pikir pas surga udah penuh ya? Penuh. Ya penuh. Ada yang masih belajar juga ada. Belajar soal kasih, dipraktekin di sana masih belajar juga. Wah keren. Ayat 16, 1 Yohanes 4. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan siapa yang tetap berada di dalam kasih, dia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Salah satu bahwa kita percaya bahwa Allah ada dan kita ada dalam proteksi serta dalam hadirat Allah dan Allah ada dalam diri kita. Ini dua posisi yang harus kita penuhi dua-duanya. Bahwa Allah bersama-sama dengan kita loh. Jadi sorga itu seperti dibengkokkan dan memang begitu. Jadi kita mengatakan di Mazmur, sorga dibengkokkan bagi kita. Maksudnya melekuk membentuk satu perlindungan di rumah kita, itu juga sorga. Dan bahkan Allah hidup dalam diri kita. Mengakui bahwa kita itu milik kepunyaannya dengan cara ia bergerak dalam diri kita. Ia bernafas. Ia menghendaki hidup yang bersama-sama dengan dia dalam diri kita. Nah, ciri bahwa kita tahu bahwa Allah dalam diri kita, kita bisa sanggup mengasihi. Meskipun bagian dalam diri kita mungkin gak sanggup. Tapi ketika kita dibuktikan, Bapak, aku mau mengasihi. Orang-orang yang membenci aku pun aku mau kasih. Nah, itu dibuktikan bahwa memang Allah ada di situ di hati kita. Itu udah cukup. Cukup untuk pengertian itu. Nanti lebih lagi dalam. Nah, nanti prakteknya lebih jauh lagi nanti ya. Kolose 1 ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam dia dan melalui dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Jadi Allah itu hendak memperdamaikan segala sesuatu baik yang di sorga maupun yang di bumi kepada dirinya. Jadi Allah hendak berdamai kepada siapapun setelah ada pendamaian yang dilakukan oleh Yesus dengan darahnya di kayu salib. Semua diperdamaikan oleh Bapa lewat pribadi Yesus, darahnya
tercurah, yang mau mengakui darah itu tercurah, bagi siapapun datang kepada Bapa. Nah, sore hari ini kalau kita nangkap sampai ke situnya bahwa Allah itu hendak berdamai. Allah itu hendak memberikan pendamaian agar kita tuh dekat. Bukan cuma dekat, bahkan bahwa kita ngalamin Allah dan kita juga ternyata hidup dalam dirinya. Nah, itu tandanya bahwa sepenuhnya yang hendak Ia berikan itu menjadi satu bentuk yang perlu kita terima apa adanya, dan itu merubah susunan tubuh fana kita, baik tubuh, jiwa, bahkan nyawa kita. Lalu diubah sedemikian rupa oleh perkataannya sendiri, hingga pada saat masa lampau, Henokh dan Elia itu diubahkan loh tubuh jasmanianya oleh Tuhan. Diubahkan hingga kita nggak lihat ada kuburan Henokh. Ya siapa tahu Pak, kan kita masih di Indonesia, ya. Boleh cek di mana-mana. Adakah kuburan Elia? Adakah kuburan Henokh? Nggak ada. Adakah kuburan Yesus? Ada, tapi jenazahnya nggak ada. Adakah kuburan Elia, Henokh? Nggak ada. Kemana mereka terangkat ke surga? Dengan tubuh siapakah? Dengan tubuh mereka masing-masing. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mengasihi Allah, Allah hendak merubah tubuh kita menjadi serupa dengan tubuh Kristus, dengan tubuhnya yang mulia. Agar kita dengan tubuh kita ini mengalami pengangkatan, mengalami penyelamatan dari dunia masuk ke dalam surga. Nah, itu dibuktikan dengan pendamaian yang diberikan oleh Dia, kemudian melanjutkan perjalanan hidup kita bersama-sama dengan Allah, dengan kita percaya kepada kuasa kebangkitannya yang mengerjakan kebangkitan pula dalam diri Yesus Kristus, yang mengambil dia dari maut. Nah, Yesus kan pernah diserahkan kepada maut oleh Bapaknya ini. Jadi ketika Yesus turun dalam kerajaan maut itu tuh oleh roh, ya, dalam keadaan roh, dia masuk ke dalam jurang yang paling dalam, bawah tawanan-tawanan, hingga orang-orang kudus bangkit pada masa itu, keluar dari kuburan lalu menampakkan diri ke Yerusalem. Yesus naik ke sorga gitu. Naik bangkit dari kematian, 40 hari lamanya dia mendampakkan diri kepada murid-muridnya, kemudian dia naik ke sorga. Nah, ketika itu terjadi dalam diri Yesus, itu membuktikan itu jalan terbuka bagi kita bahwa kita bisa mengalami hal yang sama dengan Yesus. Kita mengalami tubuh yang baru kelak. Tubuh yang sekarang ini diubah. Diubahnya oleh kemuliaan Allah yang dalam diri kita. Bagaimana caranya Pak? Nah, makanya ikutin online terus, nanti akan dijelaskan begitu banyak hal dalam online ini, ya. Nah, sekarang kita belajar soal kapasitas kasih. Kapasitas kasih mereka membuat mereka mampu naik lebih tinggi daripada mereka yang kapasitasnya kurang. Jadi setiap orang tuh punya kapasitas. Mau mengasihi enggak? Ada yang mau, ada yang enggak. Ada yang mau mengasihi tapi dikit-dikit ngasihnya gitu. Ada. Nah, makin besar kapasitasnya, makin bagus. Makin mau lebih mengasihi, makin baik. Untuk hidup dalam kasih yang sempurna berarti mereka harus mengasihi Allah lebih dari segalanya di dunia ini. Sanggup enggak? Ada kalanya enggak sanggup loh. Ada orang dunia yang enggak sanggup. Enggak sanggup tobat, enggak sanggup diubahkan karena lebih mengasihi dunia, lebih mengasihi pergaulannya, lebih mengasihi komunitasnya, atau lebih mengasihi karakternya. Saya sudah diubahkan Pak, saya mah orangnya emang gini, nggak bisa diubahkan. Yang mau terima saya apa adanya mah ya udah terima aja apa adanya. Nah, itu tuh orang yang suka diubahkan tuh. Ya. Mereka yang sedikit memiliki kasih akan tinggal di tingkat bawah. Tapi mereka yang mengasihi Allah sampai mati akan ditempatkan di tempat yang tertinggi. Maksudnya mengasihi sampai mati itu gini. Mengasihi sampai di titik bahwa saya tuh mesti mematikan kedagingan saya, ambisi saya, seluruh keinginan-keinginan saya yang tampaknya mungkin baik, tapi itu nggak cukup membawa kita sampai kepada hidup bersama-sama dengan Tuhan. Selalu ada yang menjadi pembatas antara kita dengan Tuhan. Dan itu bukan cuma dosa saja, tapi pikiran-pikiran kedagingan pun bisa menjadi pembatas.
perbuatan karakter pun bisa jadi pembatas. Kita sukar menjadi orang yang diubahkan karena kita punya mindset yang terhalang oleh selubung. Dan itu ada dalam nyawa. Motivasi, ambisi, pengajaran dari orang tua, dari leluhur, nenek moyang, pengajaran secara duniawi penuh gitu. Mengikat di dalam darah, menjadi mendarah daging. Saya mah orangnya emang gini Pak, orangnya pemarah. Pemarah itu artinya apa? Orang yang membiarkan dirinya disusupi oleh roh amarah hingga menjadi mendarah daging di dalam darahnya. Sukar dipisahkan oleh Roh Kudus. Saya mau orangnya emang gini Pak. Mendarah daging. Di dalam darah dan menjadi daging. Sukar dipisahkan. Lukas 7 ayat 47. Karena itu aku berkata kepadamu dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak mengasihi. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia mengasihi. Keadaan bahwa kita itu banyak ngampunin, banyak mengasihi adalah keadaan yang dicapai dari seberapa banyak kita berinteraksi dengan Tuhan dan kita minta pengampunan dari Tuhan atas setiap hal yang kita perbuat di masa-masa lampau yang salah. Tuhan ampuni saya salah. Bagian yang mana kita mungkin lupa. Tapi Roh Kudus yang diberikan kepada kita mengingatkan kita bahwa Allah itu setia dan adil. Allah mengingatkan lewat Roh Kudus agar kita meniadakan perbuatan-perbuatan dan pikiran-pikiran, software-software. Dan bahkan di dalam darah pun kita mesti membebaskan kita dari dosa-dosa yang menghalangi kita. Lewat darah hidup di dalam nyawa kita. Agar kita menjadi orang yang dibebaskan dari karakter yang jahat. Mungkin perbuatanmu baik. Engkau punya pikiran-pikiran yang luar biasa. Tapi karakter dan tabiatmu mungkin di mata Tuhan sama dengan dunia. Kita semua mesti ngalamin. Betul-betul dibebaskan secara tubuh, jiwa, roh, dan nyawa. Nyawa ini yang akan saya bahas lebih banyak. Karena nyawa ini menjadi karakter dan tabiat yang sukar diubahkan. Bukan soal jiwa. Jiwa mah hanya nuruti apa dikatakan oleh roh. Seberapa kita banyak nurut, itu jiwa banyak nurut. Tapi kalau nyawa itu beda lagi. Sulit diubahkan berarti itu tandanya kita sulit untuk menerima kenyataan, kita menerima yang baru, menerima yang baik. Itu sulit banget. Karena darah kita udah bilang, ini mah udah saya seperti begini. Nah, orang yang berinteraksi dengan Tuhan, makin butuh Tuhan, makin butuh pengampunan, dan kemudian banyak dinyatakan bahwa yang di masa lampau mesti dibereskan. Orang tersebut kan banyak diampuni oleh Tuhan. Dia akan praktekin banyak pengampunan kepada banyak orang yang melukai hatinya. Banyak diampuni, lalu kemudian banyak mengasihi. Maka dosa yang banyak itu diampuni oleh Tuhan, kita banyak praktikin kasih kepada banyak orang. Masuk akal ya. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setia kepada Tuhan sampai kita, tubuh jasmani kita itu enggak butuh yang namanya tabiat karakter manusia lama. Nah, karakter manusia lama itu penting untuk dihabiskan betul-betul bersama-sama dengan Roh Kudus. Penting banget. Perubahan karakter itu menandai bahwa kita dekat dengan Allah. Kalau kita betul-betul kenal Allah, kita mesti relakan karakter dan tabiat lama kita dibuang habis oleh Roh Kudus. Betul-betul habis. Hingga karakter Kristusnya penuh. Kita banyak diidentifikasi sebagai pengikut Kristus bukan karena perbuatan kita, tapi karena ada hadirat Allahnya di situ. Bukan soal karunia roh, bukan soal mujizat saja, bukan, tapi soal perubahan karakter. Ini penting. 1 Yohanes 4 ayat 7, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Tandanya bahwa kita pengikut Kristus dan mengasihi Allah adalah
mengasihi. Jangan bilang ini sulit. Jangan. Lakuin aja. Nanti Anda akan takjub ketika melakukan bagian kita. Kita akan takjub. Benar. Praktikin dulu deh. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi persoalannya bukan berapa banyak jiwa yang berhasil kita bawa kepada Tuhan, dan berapa banyak mukjizat telah dilakukan di dunia lewat hidup kita. Tetapi yang menentukan posisi kita di sorga sebetulnya adalah berapa banyak kasih kita kepada Tuhan. Sudah seberapa kasih kita kepada Tuhan. Orang yang cinta dirinya sendiri tidak akan dapat bertahan di hadapan Tuhan. Cinta diri itu artinya apa? Aduh, saya suka karakter saya seperti begini. Ini teh saya sendiri banget seperti begini. Aduh, saya teh butuh kasih sayang. saya itu butuh yang namanya perhatian dari orang, diakui banyak orang. Itu tandanya kita tuh cinta diri sendiri. Hindarkan bahwa kita tuh cinta diri sendiri. Enggak sampai dengan kita tuh takjub kepada diri kita sendiri gitu. Tapi beri diri kita dalam ketaatan kepada Tuhan dan kita akan amat diterima. Karena kemudian Tuhan akan memberi contoh kepada kita agar kita menjadi seperti Dia. Teladan itu seperti itu. Jadi apa yang sedang Tuhan kopikan kepada kita itu ya hadiratnya, bukan kitanya lagi. Kita tuh diubahkan karena kita mengenal Tuhan. Bukan karena kita pengetahuannya banyak, doanya sering, banyak Alkitab, banyak baca Alkitab, bolak-balik sampai 50 kali dalam setahun gitu ya. Enggak. Ketika Tuhan di hadapan kita berdoa, kita remuk hati, kita betul-betul brokenness. Kita mengalami perubahan betul-betul secara mendasar, secara signifikan, secara fondasi, secara iman. Kita betul-betul ngandelin Tuhan sepenuhnya. Dan kita itu diubahkan sepenuh itu oleh Tuhan, ngalamin Tuhan itu siapa gitu. Kemudian kita diterima banget oleh Tuhan. Ini milikku loh. Dia akan proteksi diri kita sesungguhnya bukan karena kita itu menjadi orang yang luar biasa dibanding orang lain. Karena bagian dari dirinya itu ada dalam diri kita semua. Jadi kemiripan itu yang sedang Ia kerjakan. Mengeluh dan menggerutu terhadap Tuhan tidak akan menghasilkan apa-apa, hanya hukuman saja. Ujian kasih adalah ujian yang paling rumit. Dunia ini tempat pendidikan tentang kasih. Disertai serangkaian tes-tes, ujian-ujian tentang kasih. Apakah kita masih mengasihi Tuhan walaupun bila Tuhan tidak memberimu apa-apa? Kasih Tuhan yang terbesar telah diberikan kepada semua manusia di dunia ketika Ia sendiri menyerahkan digantung di kayu salib. Orang yang dapat menghargai tindakan besar Allah dalam menyelamatkan mereka mengerti bagaimana hidup dengan rendah hati dan dikuasai oleh kasih itu. Jadi itu demonstrasi yang luar biasa, dahsyat, tapi dianggap remeh oleh orang-orang pada masa lampau. Tuhan itu layak mati karena ajarannya sesat, aneh. Mati aja deh lu gitu. Bahkan mengutuki mereka sendiri. Biarlah darahnya Dia tercurah atas kami dan keturunan kami, itu kata orang-orang pada masa itu. Tindakan besar Allah yang memanifestasikan kasih-Nya justru oleh orang-orang pada masa itu dianggap sebagai ya wajar, dihukum lah. Nah, kalau kita sekarang melihat pandangan Allah seperti itu, tindakan kasih yang besar sanggup menyelamatkan siapapun yang bisa punya pandangan seperti demikian. Yuk kita punya sekarang pandangan kasih yang sama seperti Allah. Allah pernah lakukan itu kepada kita lewat anaknya loh. Dan sekarang apa yang perlu kita pelajari tentang kerendahan hatian. Dan dikuasai oleh Tuhan. Lewat kasih-Nya. Jadi kalau sekarang kita gak bisa ngampunin, gak bisa mengasihi karena apa? Soal kerendahan hati. Mau gak rendah hati?
Sepanjang seminggu ini ya, saya sering kali bilang soal kerendahan hatian dan kelemah lembutan loh. Ini terus diulang-ulang oleh Tuhan dalam pelajaran setiap sore hari ini. Setiap sore di minggu-minggu ini. Rendah hati, lemah lembut, rendah hati, lemah lembut. Salam kenal Pak Lukas. Shalom. Mengapa? Karena kita harus rendah hati. Ketemu dengan Tuhan itu rendah hati. Kalau kita ketemu dengan Tuhan bantah-bantah ayat, bukankah demikian firman Tuhan? Itu Tuhan sendiri ngomong loh. Seringkali kita berbantah-bantah dengan Tuhan pakai ayat-ayat. Atau kita deklarasikan firman gitu. Enggak. Sekarang tuh mulai ketemu dengan Tuhan dengan keberadaan dirinya yang sebenar-benarnya. Sampai dengan kita diubahkan. Betul-betul punya kerendahan hatian seperti Tuhan Yesus. Apakah sulit? Dengan pikiran daging kita akan bilang sulit. Tapi kita mau merespon. Tuhan saya mau belajar. Dan Tuhan yang diberikan kepada kita apa? Ngarahin. Gini loh caranya. Caranya susah kalau kita nggak mau melangkah. Tapi kalau kita melangkah hari demi hari, waktu demi waktu, melangkah aja. Kita akan takjub kemudian di beberapa langkah ke depan, kita lihat ke belakang. Wow. Wait a minute. Wah, ternyata saya sudah berjalan di atas permukaan air seperti Petrus. Barangkali kita akan demikian. Melangkah di badai hidup yang demikian keras. Yang dimana ketika orang masuk ke dalam badai hidup itu, banyak orang kocar kacir. Tapi kita tetap steady bersama-sama dengan Tuhan. Wow. Kita akan takjub kepada Tuhan. Dan bukan karena cinta diri sendiri. Tapi apa yang telah Tuhan perbuat bagi kita. Kok bisa ya Tuhan perbuat demikian indahnya. Saya ini orang yang biasa-biasa aja loh. Enggak terlalu banyak mujizatnya. Bahkan saya hidupnya masih kacau Tuhan. Tapi kok mau ya nunjukin kepada saya demikian. Karena Tuhan sayang engkau. Engkau berharga. Engkau punya potensi yang sama seperti dia. Asal itu udah tercapai. Pengertian itu tercapai. Jalan terus. Enggak peduli titelmu, enggak peduli sekolah apa, pendidikannya seperti bagaimana, pintar apa enggak baca Alkitabnya seperti bagaimana. Yang penting ngalamin Tuhan dulu, baru kau ngalamin apa yang dinamakan dengan yang tertulis dalam Alkitab. Amin. Ngalamin Tuhan, itu lebih penting daripada banyak ayat yang kita hafalin, tapi enggak beres-beres juga karakternya. Yohanes 21:17 kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan nanya 3 kali itu untuk apa? Untuk kemudian ternyata Petrus tuh mungkin di jawaban pertama mungkin asal-asalan, mungkin yang kedua makin asal-asalan, mungkin yang ketiga mungkin ya sedih. Seringkali Tuhan memberikan kepada kita beberapa serangkaian tes, serangkaian ujian-ujian. Bukan Tuhan tuh ingin tahu, tapi ternyata kitanya punya kesadaran enggak? Ini ujian loh. Bukan ujian untuk membuat kita jatuh, terjerembab, lalu kemudian berdosa terus menerus. Bukan, tapi kemudian kita mengerti siapa kita di hadapan Tuhan. Dan kita ngerti, kita sedang diproses untuk sempurna. Ayo kejar kesempurnaan itu. Bukan lihat kejatuhannya, bukan lihat masalahnya, tapi lihat Tuhannya. Jadi kita mesti ngalamin Tuhan senyata itu. Keren. Kalau kita sekarang mulai bertanya-tanya kepada Tuhan itu bagus. Kemudian kalau ada jawaban dan jawabannya kita ikuti, itu yang lebih penting. Karena yang kemudian lewat masalah itu Tuhan bertemu dengan kita. Masalah diadakan mungkin Tuhan izinkan terjadi agar kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi. In the real life. Mungkin kita hari ini ngalamin berbagai macam tanda kutip Tuhan tentang Tuhan lewat hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, doktrin C, doktrin D dan sebagainya gitu. Tapi sekarang yang paling penting itu kitanya ngalamin pribadi Tuhan langsung. Apa kata Tuhan kepada kita masing-masing? Bukan lewat orang lain. Bukan lewat apapun kata orang tentang A, tentang B, tentang ajaran C gitu. Enggak. Tuhan tuh menghargai kita sedemikian indahnya hingga dia mau berjumpa pribadi dengan kita. Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan,
Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah domba-dombaku. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabat. Kalau Yesus ternyata bilang begitu sebelum ini disalibkan, mungkin orang-orang bilang, murid-muridnya bilang, mana mungkin ya. Saya kalau dikorbankan untuk orang lain mana mau. Semua orang akan punya sikap oportunis yang sama. Gak mau rugi. Kalau perlu sodorin orang, biar orang lain yang rugi, saya yang untung. Tapi tahu nggak, kasih yang lebih besar itu adalah Ia yang mau nyerahin nyawanya demi sahabat-sahabat. Dan kalau hari ini Tuhan ngomong itu di hati kita masing-masing, Tuhan mau loh nyerahin nyawanya bagi kita. Tukar nyawa, kita punya nyawa yang sekiannya kita anggap menjadi berharga. Tapi Tuhan mau berikan nyawanya bagi kita. Nyawanya itu berupa keinginannya untuk kita tinggal bersama-sama di sorganya, di dunia akan datang dalam kekekalan. Kayak gini nyawanya nih, mau nggak? Nggak mau deh. Jangan dulu deh Tuhan, aku masih belum siap untuk menerima itu semua. Saya masih suka di dunia ini, masih senang having fun. Masih senang yang namanya dosa. Bentar deh, mungkin besok deh saya mau bertobat. Oh dulu Bapak Ibu sekalian. Tahu nggak nyawa yang dikasih sama Tuhan itu apa? Hidup kekal. Mungkin kita akan ngalamin kenikmatan di dunia ini, banyak hal-hal yang kita bisa sukai, yang kita bisa lakukan, tapi ternyata semakin jauh dari Tuhan, kita sukar dapat nyawa dari Tuhan, kemudian sukar bertobat, sukar dipulihkan. Wah, kita jadi makin menjadi orang yang sulit banget akhirnya masuk ke dalam yang namanya keselamatan. Padahal kita nyangka kita sudah selamat. Tapi ketika Tuhan berikan nyawanya, soal keinginan, soal pikiran-pikiran, soal kerinduan. Dan kerinduan yang paling penting, yang paling terbesar dalam hidupnya adalah kerinduan bahwa surganya penuh dengan orang-orang. Kerinduannya adalah surganya penuh dengan orang-orang. Kalau hari ini surga ini penuh, ya udah tuh diangkat udah langsung. Kan udah penuh. Ternyata enggak, Bapak Ibu sekalian, surganya masih banyak tempat. Hari-hari ini Tuhan panggil semua orang. Yuk, banyak di luar sana di persimpangan orang yang masih butuh. Masih orang yang ingin, masih orang yang mau. Masih orang yang mau ngerespon. Karena yang dia panggil udah mulai gak mau. Karena mereka udah punya real life-nya sendiri. Real life-nya sendiri itu dalam arti ada yang baru nikah, ada yang baru punya tanah, ada yang punya lembu, punya kekayaan. Sukar ngikutin Tuhan, tapi Tuhan berikan nyawanya. Tapi gak mau juga. Mengapa? Karena manusia seringkali punya pandangan sendiri tentang kehidupan yang bisa ia nikmati di dunia ini. So Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan bilang kasih yang besar itu adalah kasih yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabat. Dan saya mau kita semua mulai praktek hari-hari ini. Nyawa yang sekarang diberikan oleh Tuhan berupa potensi, keinginan, kerinduan, pola hidup. Sekarang ini didedikasikan untuk siapa? Didedikasikan kepada siapa agar orang bisa menerima Yesus, menerima hidup yang sama seperti apa yang kita terima hari ini. Kerinduan bersama-sama dengan Dia di sorga kelak. Sampai enggak ke orang-orang yang kita omongin soal Injil, kita ngomongin soal ayat, soal kebenaran firman Tuhan. Tapi the most important thing, nyawanya dapat nggak mereka nyawanya dari Tuhan yang lewat hidup kita ini? Hidup kita ini masih mencerminkan kerinduan Tuhan benar-benar. Hingga ketika kita punya kerinduan yang sama dengan apa yang Tuhan rindukan. Dan ketika itu diimpartasikan kepada banyak orang lewat ucapan seperti ini. Dan ketika orang-orang digerakkan, iya ya benar ya, aduh aku pengen berubah Gara-gara ikut ini saya pengen berubah Yuk Tuhan, mari kerjasama dengan saya. Saya rindu semua orang bertobat karena hidup kita.
Bapak Ibu sekalian, ternyata kita semua yang merindukan itu semua terjadi karena kita dapat message dari Tuhan seperti itu. Kita tuh sedang mendapatkan nyawa dari Tuhan. Dan nyawa dari Tuhan itu dipergunakan untuk apa? Untuk mengatur pola hidup yang benar. Agar kita menjadi seperti Dia. Rohnya memang sudah punya, kita sudah punya. Jadi orang Kristen kan punya roh Tuhan ya. Tapi nyawanya mungkin belum. Karena kemudian pola hidup sehari-harinya tetap jauh dari itu. Tabiatnya, karakternya masih jauh dari itu. Nah, nyawa yang sedang beroperasi dalam hidup kita sekarang ini adalah nyawa yang memastikan bahwa ternyata kita tuh betul-betul ditugaskan untuk memberikan nyawa kepada banyak orang. Dan di kemudian hari, pada akhir nanti, pada masa pengangkatan kita memperoleh penyelamatan. Karena nyawanya membuat kita menjadi orang yang diubahkan. Keren ya? Jadi kalau orang belum diubahkan nggak akan terangkat Pak, nggak akan terangkat. Nah makanya saya bagikan banyak soal nyawa. Karena nyawa ini atau dalam darah ini jarang dibahas di mana-mana. Nah saya yang jarang-jarang dibahas di mana-mana saya bahas sekarang. Nah tapi bagi sebagian orang mereka menuntut Allah menjawab doa mereka masing-masing dengan keinginan yang banyak. Itu bayangin ya, mungkin ada berapa miliar di muka bumi ini, mungkin ada 20 miliar, mungkin ada 30 miliar. Semua orang dengan cara yang berbeda berdoa kepada Allah Bapa di sorga atau siapa. Mereka berargumen, mungkin memaksa, mungkin gedor pintu agar semua doa-doa mereka dijawab. Apakah bisa dijawab oleh doa-doa seperti apa yang mereka inginkan terjadi gitu? Enggak, dia punya rencana, dia punya satu pola hidup, dia punya satu timeline, dia punya satu waktu, tenggat waktunya gimana, jalaninnya gimana, dia punya program. Kita mesti tahu dengan bijaksana programnya dia. Mereka yang menganggap hal kematian Yesus di kayu salib sebagai hal yang sudah sewajarnya begitu, biasanya berusaha merampok dengan rakus apa saja yang dapat mereka peroleh dari sorga. Namun mereka yang merendahkan diri mereka di hadapan Allah akan ditinggikan sebagai demonstrasi dari anugerah Allah yang besar. Semua harus terjadi karena kasih dan anugerah Allah semata-mata. Sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan ambisi daging dan keserakahan manusia. Ini advance. Kita masih tahu orang-orang yang mau merendahkan diri lemah lembut terima pengajaran dari Allah tentu akan dapat demonstrasi yang besar-besaran dari anugerah Allah dalam rupa pengampunan, dalam rupa kasih. Hingga betul-betul lewat kasih dan pengampunan itu orang-orang ngalamin Allah. Bukan soal berkat rohani, berkat jasmani saja loh, enggak. Nah biasanya Allah kemudian memperkenalkan dirinya kepada banyak orang lewat kasih. Semakin kita bisa mengasihi, semakin banyak manifestasi Allah dalam diri kita. Benar, cobain deh. Matius 6 ayat 7, lihat diantaranya ya. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele. Di dalam doa, jangan bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi doanya seperti gimana yang tidak mengenal Allah yang bertele-tele. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, itu kata Tuhan Yesus. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi Allah menanamkan dalam diri kita itu sebetulnya program-program itu sejak awal. Kitanya nangkep nggak? Nggak nangkep. Nah kalau nggak nangkep, pasti programnya yang di dalam diri manusia tiap orang beda-beda dan semuanya jalan. Dan tahu nggak, itu mengaburkan rencana Allah sejak semula. Hingga yang operasinya dalam diri kita cinta sendiri, cinta diri sendiri, cinta kehidupan sendiri, kebutuhan-kebutuhan masing-masing sendiri, sibuk memikirin sendiri, akhirnya ya dunia sendiri juga. Nah, tapi ada kabar berita baik. Bapak itu tahu kebutuhan dan apa yang kita perlukan sebelum kita minta.
program kemudian hidup kita mesti diganti oleh apa? Oleh programnya dia saja. Nanti pun akan ngikutin. Kok yang kita butuhkan kalau kita masuk ke programnya? Benar, cobain. Matius 23:14. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Jangan sampai lewat doa panjang-panjang untuk membuat orang itu takjub. Wah, dia orang yang diurapi Tuhan. Doanya panjang. Bukan doanya panjang dan bertele-tele. Penting adakah program Allah di situ? Ya, yang penting program Allah ini hidup di situ. Orang yang hidup dalam daging hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa mau menyerahkan hidup dan kekhawatirannya kepada Tuhan, sehingga mereka menjadi pendoa-pendoa yang merisaukan sorga dengan permintaan-permintaan dan tuntutan kedagingan mereka, agar Tuhan mendengarkan doa-doa mereka tanpa mempeduli bahwa Ia sebenarnya menantikan mereka datang untuk menjadi apa? Kekasihnya, bagian dari hatinya. Oh Bapak Ibu sekalian, kalau kita berhadapan dengan Tuhan senyata dan sedekat itu, dia lebih punya kerinduan loh untuk memberkati kita. Dia lebih punya kerinduan loh untuk dia melawat kita dibanding kita merindukan kita dilawat oleh Tuhan. Dia merindukan banyak ngomong sama kita loh dibanding kita ingin banyak ngomong dengan Tuhan. Jadi ketika Tuhan bicara, stop. Stop untuk kita bicara, dengar dia bicara. Dengar apa yang Ia nasihatkan kepada kita. Barangkali kita udah cukup pintar hingga kita bisa menasihati Tuhan. Tuhan, hamba berdoa, Engkau ulurkan tanganmu, Engkau jamah orang ini. Kan baik ya. Tapi barangkali Tuhan sedang mengajarkan kepada kita dulu. Gini loh cara dengerinnya, gini loh cara ngubah hatimu, gini loh cara merubah hidupmu. Barangkali begitu dulu. Sebelum kita jadi orang-orang yang penuh dengan doa yang panjang-panjang, yang penuh dengan urapan di mana-mana. Sebetulnya yang Tuhan pikirkan tuh kita dulu diberesin, ngalamin pribadi yang hidup bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan Ia bilang kita tuh kekasihnya. Kalau mau lebih lagi, bahwa kita tuh mempelainya. Mempelai yang sedang didandani elok oleh firman-Nya, dimandikan oleh firman-Nya. Ya. Nah, sejak Yohanes Pembaptis muncul, kerajaan surga telah siap untuk setiap orang yang ingin diselamatkan. Jadi sebelum datangnya Yesus itu ada peran yang mesti muncul. Namanya Yohanes Pembaptis. Dan kerajaan surga siap untuk grand opening. Wah, rame-rame nih. Banyak orang yang telah menunggu terbukanya kerajaan ini. Mereka telah siap untuk menyerbu masuk untuk diselamatkan. Kalau kita mungkin KKR besar-besaran datang ke kota itu. Wah, iya. Ingin menerima apa? Mungkin menerima Roh Kudus, menerima apa? Tapi persiapan harus cukup untuk mereka bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Banyak orang maunya masuk saja tanpa ada persiapan sama sekali. Mereka harus belajar dahulu hidup dalam kasih Allah. Kerajaan sorga sibuk mempersiapkan mereka dahulu. Karena memang telah direncanakan agar keselamatan boleh diterima semua orang melalui pengampunan. Melalui pemberian. Keinginan orang untuk memasuki kerajaan sorga ini membuat sorga sibuk mempersiapkan mereka semua. Kerajaan Allah harus membangkitkan pengerja-pengerja baru untuk ladang yang sedang menguning. Sorga harus bekerja keras untuk tuaian besar akhir zaman dan membangkitkan pengerja-pengerja seperti orang-orang yang mempunyai kerinduan seperti Kristus. Punya kerendahan hatian seperti Kristus, seperti kelemah lembutan seperti Kristus hidup. Untuk mengerjakan ladang ini. Jadi Tuhan butuh orang-orang yang seperti siapa? Tuhan butuh orang-orang yang seperti Dia. Matius 11 ayat 12. Sejak tampilnya
Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Nah, sejak Yohanes Pembaptis, kerajaan surga itu diserong. Banyak yang menguasainya dengan cara-cara mereka, dengan cara-cara yang bahkan menjauh dari Allah. Nah, kita sekarang ngalamin dalam online ini ngalamin benar-benar. Yuk kita bertemu dan ngalamin Tuhan. Yuk kita ngalamin invitation langsung dari Tuhan. Bukan lewat online ini sebetulnya menjadi satu-satunya cara. Enggak, kemudian online ini, pemerintahan ini adalah satu bentuk bagaimana kita secara fondasi gini loh. Tapi secara relationship dengan Tuhan, mesti kita bangun bersama dengan Tuhan langsung, jangan lewat ini. Ini sama sekali tidak membangun hubungan dengan Tuhan sebetulnya. Tapi yang sedang dibangun itu adalah rohmu, karena rohmu itu adalah kemudian tempat Allah ngomong. Nanti pas dia bicara, dia akan mengubah tubuh kita menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Dari situ kemudian banyak orang mencari Allah lewat hidupmu. Amin. Berapa menit saat teduh setiap hari untuk yang belum bisa ngalamin Tuhan? Ya, for beginner. Saya sarankan sejam. Sejam dulu deh. Sejam, nanti naikinya lama-lama. Lama-lama sejam setengah. Lama-lama 2 jam. Lama-lama 3 jam. Lama-lama ya udah bablas 4 jam. Tergantung Tuhan ngajarin apa ya saat itu. Nah, saya akan sangat bersyukur ternyata ketika Tuhan ngomong lebih banyak, kita sediakan waktu lebih banyak. Mengapa kita sediakan waktu lebih banyak? Itulah lahan bagaimana Tuhan mengubah cara berpikir kita. Kalau kita luangkan lebih banyak waktu, Tuhan akan mengoperasikan lebih banyak, mengganti lebih banyak. Kalau kita sedikit waktunya bagi Tuhan pun sebetulnya nggak apa-apa. Tapi kemudian kita menjadi lapar dan haus. Dan kemudian waktu itu akan bertambah. Dan kemudian akan semakin banyak yang diubahkan oleh Tuhan semakin baik. Dan tentu saja bukan hanya di pagi hari saja. Di saat-saat tertentu ketika kita sedang bekerja di siang hari pun dia bisa bicara banyak. Dan itu bisa saja kita tuliskan lebih dulu lewat jurnal pribadi yang sering saya bagikan. Dan kita secara bisa lebih leluasa cari waktu. Selain kita pas bekerja itu nanti setelah pulang kita boleh teruskan. Tuhan waktu siang hari tadi engkau bicara ini apa maksudnya Tuhan? Nah, perdalam ketika pada saat kita waktunya luang. Jadi itu beberapa orang bisa sampai berjam-jam, bisa sampai 4 jam, silakan. Terutama bagi full timer, bagi seorang pelayan Tuhan. Tentu saja itu akan menjadi waktu yang sangat panjang harusnya sih, ya. Nah, Yohanes 4 ayat 35, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Jadi di kanan kiri kita mulai lihat, kita mulai awas, kita mulai waspada. Jangan-jangan ini udah mulai menuai nih. Yang nuainya orang lain gimana? Nah, sedangkan kita dibutuhkan oleh Tuhan untuk menuai. Ya. Nah, kita mesti betul-betul memahami kerinduan ini agar siapapun yang datang kepada kita, itu Tuhan yang sedang tuntut. Siapapun dia. Nah, ketika Tuhan tuntun orang-orang itu datang, puaskan hati mereka oleh hadirat Tuhan, bukan oleh pengetahuan kita tentang Tuhan. Saya pernah bersalah dalam satu perkara. Yang saya ceritain banyak soal penglihatan, soal dunia yang akan datang, soal surga, soal apapun itu yang anggap saya spektakuler dengan harapan orang itu akan bertemu dengan Tuhan gitu ya. Ternyata yang dibilang oleh dia, wah saya kayaknya sulit seperti Pak Doni. Kenapa? Itu orangnya orang berdosa Pak, gak kayak Bapak, katanya Bapak mah holy banget. Wah, sejak saat itu saya merubah cara saya ngomong. Ini masih sombong nih. Sombong
kali ngomongin soal penglihatan, ngomong soal tentang sorga, tentang saya tur ke sorga. Saya ngomongin soal penglihatan tentang sorga, tentang Tuhan. Wah, pada orang yang masih banyak dosanya. Wah, saya kayaknya nggak sanggup nih Pak. Kalau seperti begitu keadaannya masih sampai gitu tuh, kayaknya saya nggak sanggup. Saya bersalah saat itu. Karena yang saya ngomongin soal saya, bukan soal Tuhan. Ngerti nggak? Salahnya di mana? Saya terlalu cinta diri saya dibanding saya cinta Tuhan. Saya bertobat. Saya perbaiki. Tuhan ampuni saya. Saya ternyata lebih cinta diri saya dibanding cinta Tuhan. Hingga yang saya ceritakannya, kemudian saya ceritain tentang saya, bukan tentang Tuhan. Tentang kerinduannya, tentang isi hatinya. Nah, saya belajar banyak dari pengalaman itu. Saya minta ampun sama Tuhan. Ngerti ya? Tentang apa yang sedang kita nyatakan itu kerinduan Tuhannya. Tuhannya. Pribadinya, bukan kitanya. Ada sesuatu yang penting hendak diberitahukan oleh Tuhan kepada kita. Kita telah mengenal sedikit rahasia hati manusia. Ya, di dalam pelajaran ini saya sudah nyatakan beberapa hal tentang roh pikiran jahat, tentang roh yang pahit hati, luka batin, kan udah dijelaskan ya dari mana asalnya. Mereka yang hatinya lembut akan mewarisi bumi. Wah, ini menarik nih. Di luar sana kan banyak ngomongin soal kekayaan, kehormatan, jabatan, percepatan, terobosan ya. Finansial kek, posisi kek, ya itu whatever lah. Saya mau katakan bahwa yang hatinya lemah lembut akan mewarisi bumi. Kelemah lembutan adalah rahasia agar seseorang menjadi pewaris bumi. Seperti yang telah kita ketahui, Allah membangun kerajaan sorga di samping kerajaan dunia milik si iblis. Kerajaan ini harus memiliki tanah di bumi. Kerajaan sorga harus memiliki tanah di bumi. Harus ada orang-orang yang memiliki tanah di bumi dan bagaimana kerajaan Allah mengoperasikan kerajaannya bertahta di bumi ini. Telah dikatakan pada kita bahwa orang percaya harus memiliki tanah di bumi karena kerajaan ini harus menguasai bumi. Benar, bumi adalah kediaman sementara bagi umat Allah. Namun kekuatan kerajaan ini harus dikembangkan di atas tanah, di atas bumi yang ini. Karena darah Yesus pun telah ditumpahkan di atas bumi, maka Allah hendak mengambil kembali kekuasaan atas tanah ini dari tangan si iblis. Allah ingin kerajaannya tumbuh dengan kuasa di atas muka bumi ini. Dari awal ia selalu menggunakan bumi sebagai tempat pertumbuhan orang-orang beriman. Ada bumi, ada dunia. Bumi tempat demonstrasinya bagaimana kerajaan Allah berkuasa di situ. Kerajaan dunia adalah ciptaannya si jahat. Semakin banyak kita membawa orang-orang dari dunia ke dalam kerajaan Allah, semakin kerajaan dunia itu gak punya kuasa. Meskipun tetap ada kerajaan dunianya. Nah, Allah pernah membersihkan bumi dari orang-orang berdosa pada zaman Nuh agar ada tempat bertumbuh yang bersih bagi benih Nuh, yaitu orang yang paling benar di muka bumi pada saat. Jadi Allah mempersiapkan kerajaan Allah di muka bumi ini agar ada pertumbuhan secara jasmania orang-orang yang dilahirkan dari keinginan Allah lewat pasangan yang sah, pasangan yang cinta Tuhan, kemudian dikembangkan generasi yang hidup di muka bumi seperti pada zaman Nuh agar benar-benar terpisah dengan kerajaan dunia. Nah, pada zaman Nuh itu Tuhan sempat membuat satu tanda kutip pembinasaan besar-besaran. Orang pada zaman itu mungkin akan bilang itu pembinasaan besar-besaran. Tapi sebetulnya di zaman tentang Alkitab ditulis di zaman Petrus, ternyata Tuhan menyelamatkan mereka melalui air, yaitu baptisan.
Jadi orang-orang pada zaman itu bukan dibinasakan sebetulnya, tapi diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu menggambarkan soal baptisan. Baptisan kan menyelamatkan. Nanti cek di 1 Petrus. Nah, di Kejadian 9 ayat 1 ketika Nuh dan anak-anaknya mendarat di gunung Ararat ketika keluar, Allah memberkati Nuh dan bilang kepada Nuh dan anak-anaknya, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Itu setelah tekanannya berubah. Bumi yang dulu ditenggelamkan oleh air pada zaman itu ya. Lalu Nuh kemudian diselamatkan dengan keluarganya dan Nuh menjadi generasi awal lagi agar tumbuh kemudian generasi yang baru yang dari Tuhan. Bebas dari polusi dunia pada masa-masa sebelumnya. Nah, 2 Petrus 2 ayat 5, Allah juga tidak menyayangkan dunia purba. Ia hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lainnya ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Jadi adanya penyelamatan untuk kita ditempatkan di dalam generasi yang baru. Nah, itu gambaran. Bagaimana sekarang kerajaan Allah beroperasi di dunia ini agar semakin banyak orang menerima kerajaan Allah di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk kemudian nanti secara umum ditransmigrasikan. Bukan ditransmigrasikan sebetulnya. Dipindahkan ke kerajaan surga yang nyata. Benar-benar dipindahkan semuanya dari dunia ini, dari bumi ini. Nah, tapi sekarang anak-anak Nuh sudah menjadi kotor lagi karena pekerjaan si iblis. Kerajaan yang Tuhan mulai harus melakukan pengudusan bumi lagi. Dan Tuhan hendak menjadikan kita semua sebagai awal dari pergerakan baru ini. Pelayanan jenis ini akan menjadi berkat bagi banyak orang percaya sehingga mereka akan memiliki tanah-tanah milik bagi kepentingan kerajaan sorga. Sekarang kalau ada kerinduan Bapak Ibu sekalian memiliki tanah, nah berarti ini punya garis besar rencananya dari Allah. Mereka yang ingin punya tanah, mereka yang ingin punya properti sendiri. Nah, jadi kita doa sama-sama. Kerajaan Allah butuh tanah-tanah untuk kepentingan kerajaan sorga. Siapkan orang percaya akan adanya transfer kekayaan sorgawi besar-besaran demi kepentingan kerajaan sorga. Wah, ini Pak Doni udah mulai ngajar tentang doktrin kemakmuran. Enggak. Sejak awal enggak seperti begitu sebetulnya. Allah ingin adanya kepentingan terjadi di muka bumi ini lewat anak-anaknya. Titik. Dan bagi siapa saja yang merindukan bahwa mereka akan punya properti, mereka butuh properti, nah segambar dengan rencana Allah sejak semula. Ini akan terjadi mendadak seperti terjadi ketika orang Israel pergi meninggalkan tanah Mesir. Transfer kekayaan terjadi besar-besaran saat itu ketika mereka memasuki Kanaan. Mereka bukan bangsa miskin yang menggembara. Mereka sangat kaya bahkan dan menjadi lebih kaya ketika mereka memasuki tanah perjanjian itu. Dibuktikan bahwa mereka ketika di tengah padang gurun, mereka bangun tabernakel dari mana emas. Mereka bangun kemah suci atau tubuh perjanjian dari mana emas, dari mana harta-harta kekayaan itu. Itu banyak banget Bapak Ibu sekalian. Pertama mereka menerima kekayaan, lalu kemudian mereka menerima tanah Kanaan. Dan Tuhan hendak memperlakukan orang Kristen yang lembut hatinya menjadi pewaris bumi. Itu baru gambaran loh di masa-masa Israel masuk ke tanah Kanaan itu. Sekarang ini the realnya. Dari life-nya. Tapi Tuhan butuh kelemah lembutan kita. Keluaran 12 ayat 35 itu buktinya orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir. Tuhan memberikan kemurahan hatian kepada orang-orang Mesir hingga ketika bangsa Israel meminta, bahkan
meminta mungkin dengan sedikit merampas. Tapi ternyata sebelum mereka meminta gitu, Tuhan memberikan kepada orang Mesir murah hati. Jadi ini sinergi dengan rencana Tuhan. Bukan menjarah atau merampok, enggak. Tapi terlebih dulu orang Mesir memberikan dengan murah hati. Hal itu telah diberitahukan oleh Tuhan dari awal ketika ia menyuruh Musa kembali ke Mesir untuk melepaskan bangsa Israel. Keluaran 3 ayat 21. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Jadi bukan menjarah, kan? Tapi sebetulnya Tuhan memberikan kepada orang-orang Mesir itu kemurahhatian. Bukan memegal juga. Enggak. Memberikan kemurahhatian. Dan ini kata kuncinya, Matius 5 ayat 5, ini kata kuncinya yang dari Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Kelemah lembutan. Oh Bapak Ibu sekalian, sekarang saya mau berdoa bagi Bapak Ibu sekalian yang merindukan tanah, merindukan possession. Kalau Bapak Ibu sekalian hari ini mungkin masih ngontrak, masih kos, kabar terbaru dari surga. Ayo rendah hati, lemah lembut. Yang lemah lembut akan mewarisi bumi. Kita doa ya sebentar ya. Haleluya. Bapak Surgawi, kami tahu rencanamu indah. Kami tahu rencanamu akan dijelaskan demikian gamblangnya di dunia ini, di bumi ini. Kami mau sekarang ikut dalam rencanamu. Dalam ikut rencana Allah ini kami mau Engkau sertai dengan hadiratmu, bukan dengan kekuatan kami minta hadirat. Bapak, kuasai kami dengan hadiratmu dan Engkau berkata-kata tepat di hati kami masing-masing. Apapun kerinduan kami, yang ingin punya rumah sendiri, punya tanah sendiri, tanah kebun, persawahan, apapun itu, kami benar-benar bukan dari keinginan kami. Ini ternyata Bapak, tapi ini dari Engkau. Dan oleh karena kuasamu, hadiratmu, dan keinginanmu itu hidup dalam diri kami sekarang, kami percaya ini cepat terjadi karena setiap hal yang Kau rencanakan, kami sekarang mau serta dalam rencanamu itu dan kami mau jadi penyelenggara-penyelenggara kerajaan Allah di muka bumi. Kami berkati pekerjaan kami berkati pelayanan kami berkati usaha kami berkati sekarang yang kami punya. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau lipat gandakan, Kau tumbuhkan buah-buah kebenaran apapun yang telah kami jalani bersama-sama dengan Kau Bapa. Dan kami syukur rencanamu rampung tepat waktu. Dalam nama Tuhan Yesus. Nah, keren ya. Itu tuh doanya. Jadi kita punya program dulu yang dari Allahnya apa? Ikutin aja gitu sesuai dengan apa yang diprogramkan. Kita nggak tahu caranya gimana, pokoknya terserah dia. Apa artinya lembut hati? Ialah mereka yang tak mempunyai keinginan sendiri tapi selalu siap sedia untuk dipakai bagi kepentingan kerajaan Allah. Hati yang jernih dan tak mementingkan diri sendiri atau cinta diri. Mereka mengasihi Allah dengan segenap hati, tak peduli situasi atau tuntutan lingkungan mereka. Mereka membatasi diri hanya untuk menyenangkan Allah dengan hati yang amat mengasihinya. Hak waris bumi ini hanya diberikan dengan dasar seperti itu semata-mata. Jadi bukan dengan usaha kita apa dengan apa. Menjadi orang-orang yang menyenangkan Allah dengan kerinduan hatinya. Engkau lihat bahwa telah lama Allah berjanji kepada Tuhan Yesus bahwa Ia akan mewarisi bumi dan memerintah di atasnya. Ia akan memperoleh bangsa-bangsa dan menjadi raja di atas bumi. Itu kepada Tuhan Yesus. Nubuatan. Aku akan menaklukkan seluruh bumi di bawah kaki Yesus. Itu kata Allah Bapa ya. Dan semua lutut akan berlutut di bawah kaki Yesus dan menyembah Dia. Tetapi mereka yang menyembah Allah dan menyembah Anakku akan mewarisi bumi sebagai tempat sementara mereka. Jadi Tuhan Yesus tuh mempunyai
taklukan nanti bapaknya yang akan menaklukkan. Tapi mereka yang menyembah Allah dan menyembah Yesus akan mewarisi bumi sebagai tempat sementara mereka. Nah, lihat ini ayatnya. Mazmur 2 ayat 7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, ini Mazmur Daud ya. Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Jadi bangsa-bangsa akan diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, di sini kemudian terjadi satu pemikiran. Bangsa-bangsa akan diserahkan kepada kita, mau ngapain? Entah itu perdagangan kayak, entah itu kerjasama apapun itu kayak. Tapi asal kita sekarang bekerja dengan mencintai Allah, mengasihi Allah, lemah lembut dengerin apa yang Dia ingin kita kerjakan, itu akan nyampe kok ke bangsa-bangsa, Bapak Ibu sekalian. Bangsa-bangsa akan menjadi milik kita. Ini ngomongin soal apa? Milik pusaka. Coba nanti cek ya di Mazmur 2 ayat 7 sampai 9. Dan ujung bumi akan menjadi kepunyaan. Bumi ini milik kita. Itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tapi kita yang mana? Kita yang lemah lembut. Wow. Untuk lebih dalamnya nanti habis ini betul-betul yuk kita doa lagi sama-sama. Masing-masing kepada Tuhan. Tuhan, tadi kata Pak Doni di online di Mazmur 2 ayat 7 sampai 9 katanya bangsa-bangsa milikku. Benar enggak Tuhan? Coba tanya baik-baik. Ya, nanti hasilnya cek. Nanti kita pertemuan berikutnya cek. Besok ya, besok. Bila terang mulai bangkit di atas hidup manusia, kegelapan akan dilucuti. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada kita. Yang membawa terang Allah. Itu telah menjadi semacam hukum alam. Ketika cahaya memancar dalam kegelapan, banyak serangga datang berkumpul di sekitar cahaya itu. Dalam hidup kerohanian hal yang sama pun terjadi. Karena terang kita sudah menyala, bangsa-bangsa akan mencari kebenaran yang telah kutaruh di dalam kita. Yang telah ditaruh dalam kita. Dengan sewajarnya kekayaan kita akan berlimpah-limpah. Ingat Salomo? Salomo datang memerintah sebagai raja mengganti ayahnya Daud. Kemudian orang-orang datang berbondong-bondong hanya untuk dengar hikmatnya bicara dan kemudian menyerahkan kekayaan. Seperti itulah nanti kita kelak. Lebih bahkan dari Salomo. Kok bisa begitu Pak? Ikutin Tuhan aja. Jangan ikutin kitanya. Cinta diri kitanya, jangan. Ikutin saja Tuhan dan kelemah lembutan kita pun mesti benar-benar kita praktekin. Yesaya 60 ayat 1 terutama bagi engkau hamba Tuhan ya. Dan juga bagi engkau para entrepreneur. Wah, ini keren. Bangkitlah, menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Ini ngomongin soal apa? Anak-anak rohani. Ini ngomong soal apa? Soal penaklukan kita bersama-sama dengan Allah Bapa di bawah kaki Kristus. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Itu janji Tuhan. Ayat di dalam Yesaya 50 ayat 6. Lihat baik-baik. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan.
Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Ini ngomongin soal apa? Konsekrasi kita dengan Tuhan. Yang sedekat apa dan senyata apa bangsa-bangsa pun akan datang kepada kita. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab ia mengagungkan engkau. Bagian kita membuat Tuhan menjadi nama yang harum bagi banyak orang. Bagian Tuhan membawa bangsa-bangsa dan kekayaannya datang memenuhi rumahmu dan mengagungkan kita. Mungkin gak banyak orang tahu ya, Tuhan bisa memuliakan dan mengagungkan kita. Tuhan berikan itu loh untuk kepentingan kita. Tapi kepada kita yang lemah lembut. Kepada kita yang mau diubahkan. Nah kalau udah begini saya bagikan di awal pasti akan banyak yang gak nerima. Tapi kalau udah begini baru make sense. Ya juga ya, saya kenapa diajar rendah hati, lemah lembut, mengampuni itu ternyata untuk hal-hal seperti ini ya. Iya. Di awal-awal kita belajar soal kedagingan, soal keangkuhan, soal cinta uang masih dibarisin semuanya. Wah dibarisin habis-habisan. Di tiap-tiap menit kita doa sama-sama. Untuk ini loh ternyata. Jadi kalau ada yang Bapak Ibu sekalian baru bergabung hari ini, yuk ikuti rekaman-rekaman sebelumnya ya. Nanti ikutin. Nah, tapi sekarang Tuhan sedang menetapkan satu kesetiaan, ukuran kesetiaan. Kalau kita udah dapat begitu gimana? Sebelumnya Tuhan sudah nyatakan lebih dulu, sebelum nanti kita dapat yang begitu besarnya. Tuhan menetapkan satu standar. Kalau engkau dapati semuanya nanti tergenapi, bagaimana hidupmu? Tuhan membutuhkan sarana bumi untuk memenangkan seluruh dunia. Ingat itu, bukan untuk foya-foya, bukan untuk menghambur-hamburkan, pergi ke sana kemari, enggak. Tapi untuk memenangkan seluruh dunia. Untuk memenangkan orang-orang masuk dalam kerajaan Allah. Ingat itu sejak awal ya. Uang juga akan dipakai untuk mengembangkan kerajaan Allah. Itu sebabnya Tuhan mengambil ukuran kesetiaan terhadap uang sebagai dasar untuk menerima kekayaan kerajaan. Kalau engkau terikat kepada mamon akan sulit untuk menerima hal-hal yang besar dari kerajaan. Lukas 16 ayat 11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Kalau dalam bahasa Inggrisnya, di New King James Version, kalau di mana-mana pun, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu your own property? Siapakah yang akan memberikan kepadamu propertimu yang sesungguhnya? Itu dengan jelas, properti. Harta kekayaan atau tanah dan kekayaan di dalamnya. Nanti cek sama kita masing-masing. Itu your own property. Jikalau kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Bisa jadi yang sekarang ini duit yang kita punya untuk mengelola, bukan untuk diambil lalu difoya-foyain. Tapi untuk mengelola. Nanti dapat pengelolaan yang bijaksana dari Tuhan untuk bangsa-bangsa. Kemudian Tuhan akan datangkan kekayaan gantinya kepada kita, memenuhi rumah kita. Tuhan hanya hendak mempercayakan kekayaan kerajaan ini kepada mereka yang jujur dan tidak serakah. Tuhan sedang membentuk orang-orang yang seperti itu sebelum transfer kekayaan itu benar terjadi. Kita belajar dari orang Israel bahwa mereka setelah menerima kekayaan dari orang Mesir, kemudian itu mereka berguna untuk membangun bait suci bagi Allah mereka di padang gurun. Namun mereka masih juga memiliki banyak harta ketika mereka memasuki tanah perjanjian di Kanaan.
Masih banyak hartanya lo, ternyata nggak habis-habis. Kok di padang gurun nggak habis-habis Pak? Nah itu dia makanya. Nggak pernah habis kalau kita mengelolanya benar dari Tuhan. Jadi apa kesimpulannya? Tuhan membutuhkan orang-orang yang lemah lembut hatinya, yang nurut perintahnya untuk dijadikan sebagai pewaris-pewaris bumi, pemilik properti-properti yang besar. Agar dengan demikian ia menguduskan bumi ini dari kenajisan orang-orang dunia, supaya kerajaan sorga mempunyai basis-basis besar di setiap bangsa, negara, kota, pulau untuk membina orang-orang beriman menjadi orang-orang yang memanifestasikan Yesus di mana-mana. Sehingga kerajaan si iblis terdesak sepenuhnya dan bahkan takluk kepada kerajaan Tuhan Yesus. Dan saat itulah nanti kesudahannya nanti pada saat pengangkatan nanti ada bumi lagi dikuduskan sekali lagi. Yang nakal-nakalnya juga nanti akan diseleksi lagi pada perang Armageddon. Tepatnya nanti yang namanya 1000 tahun pun akan dikembalikan lagi kepada kekuasaan anak-anak Allah. Mengembalikan kembali di bumi. Sepenuhnya bumi milik kerajaan Allah selama 1000 tahun. Itu masa transisi. Bagaimana kita akan ditempatkan di Yerusalem surgawi. Di langit bumi yang baru. Nah, kalau tahapannya sudah demikian kita tahu ternyata yang menjadikan kita menjadi orang yang gampang jatuh adalah soal kesetiaan dan ketidaksetiaan. Kalau kita setia, itu harta nggak bakal ada habis. Tapi kalau kita tidak setia, itu bisa diambil kapan saja oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang penting di sini adalah bagaimana kita mempunyai kerendahan hatian dan kelemah lembutan seperti kerendahan hatian dan kelemah lembutan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Amin. Dan kalau Bapak Ibu sekalian diberkati oleh acara ini, kemudian Bapak dan Ibu boleh melihat kembali rekaman sebelumnya, karena itu akan menjadi suatu jalan cerita yang keren banget. Oh, saya ngerti sekarang mengapa saya mesti diubahkan dulu. Kalau dengan karakter yang lama kita diberikan kekayaan, jatuh kita. Tapi kalau karakter itu diubahkan terlebih dulu dengan indah, makanya kita sekarang mengalami badai hidup yang besar ini seperti sekarang ini. Kita sedang hendak diberikan kepercayaan yang besar loh. Nah, ini menjelang akhir-akhir ini. Agar kita semua mengelola dengan baik, bijaksana untuk kemudian sampai ujung-ujung bumi itu dapat Injil Allah. Dapat kerajaan Allah dan message-nya. Semua orang dibangun pada masa transisi ini, kemudian nanti di dunia akan datang semuanya akan naik ke surga. Keren kan rencananya? Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, di online ini diberikan soal rencana-rencana ini dengan jelas agar semua masuk ke dalam rencananya. Masuk ke dalam isi hati dan kerinduannya. Agar tidak ada lagi tekanan-tekanan. Wah, saya kurang ini Tuhan, saya kurang. Oke, Tuhan tahu kok. Nah, sekarang diubah dulu karakternya. Nanti begitu dikasih yang luar biasa begitu, kita pun udah bisa tahan. Tahan kaya. Tahan makmur. Tahan diberkati. Nggak gampang jatuh ke dalam dosa. Sampai di akhir acara Bapak Ibu sekalian. Diberkati oleh acara ini. Dan saya persilakan untuk merepost ulang acara ini. Dengan sukacita saya akan mempersilahkan. Silakan repost. Dan memberkati teman, saudara, bahkan keluarga Bapak Ibu sekalian. Dan bila sekiranya tidak ada akun Facebook, nanti akan saya siapkan juga akun YouTube-nya. Dan bahkan juga kalau nggak punya keduanya, saya pun akan sediakan MP3 audionya. Dan bisa semua didapatkan secara gratis Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapak Surgawi, kami tahu rencanamu sekarang bahwa Engkau sedang membangun kerajaan Allah di atas properti-properti yang di bumi ini. Kami mau belajar tentang kelemah lembutan dan kerendahan hatian ini darimu Bapak. Dan sekarang Engkau ya penuh dalam diri kami mengajarkan bagaimana kami rendah hati dan lemah lembut seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan mengasihi-Mu karena Engkau adalah Tuhan yang Juru Selamat kami. Engkau membawa kami ke dalam proyek Allah Bapa ini. Mari Tuhan ubahkan fungsi tubuh kami. Agar kami hanya mengenal rencana Allah ini dan kami tidak menyerongnya. Tapi kami mau dengan taat, dengan hati yang nurut dipimpin oleh-Mu masuk ke dalam kekudusan
dan kelemah lembutan yang sesungguhnya. Kami mau belajar Tuhan kepada-Mu. Dan nyatakan firman-Mu terbukti benar, kami sekarang diperlengkapi, kami sekarang dinaungi, kami sekarang dipenuhi oleh hadirat-Mu hingga kami diubahkan. Hingga apapun yang sedang Kau upayakan dan sedang Kau percayakan kepada kami, ajarkan kami pengelolaannya dengan bijaksana. Kami butuh Engkau Roh Kudus untuk mengelola ini. Kami mengasihi-Mu juga, ajarkan kami bagaimana kami menjadi orang-orang yang sepenuh Kristus. Ajarkan kami bagaimana caranya. Kalau sekiranya ada yang membuat kami terhalang untuk menerima anugerah ini, kami minta Roh Kudus tanggalkan dari nyawa kami. Hingga kami betul-betul serupa dengan Kristus. Engkau yang memastikannya terjadi. Kami bersyukur karena kasih-Mu Roh Kudus bagi kami. Kau berkati dan lawat setiap anak-anak Allah yang mau belajar sepanjang pertemuan ini. Diputi dan berkati keluarga mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka, pasangan mereka, gereja mereka, suku mereka, bangsa mereka. Dan setiap kaum-kaum yang diwakili oleh mereka. Dimanapun, di kota manapun, di pulau manapun, di bangsa manapun, di negara manapun. Roh Kudus Kau lawat mereka menjadi perwakilan embassy kerajaan Allah di dunia ini. Terima kasih Roh Kudus. Hamba bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian. Sampai di acara ini udah jam 6:30 ya. Dan yang bersyukur nanti besok pun ada acara berikutnya. Acara berikutnya besok ngomongin soal bagaimana firman merubah tubuh jasmani kita. Hingga akhirnya kita mempunyai tubuh yang serupa dengan tubuh Yesus yang mulia atau tubuh kebangkitan Yesus. Firman yang mengubah daging. Jadi Bapak Ibu sekalian pastikan hadir ya besok jam 17 WIB dan jangan lupa membagikan kembali undangan ini terbuka bagi siapapun dan silakan kalau ada yang mau berkawan dengan saya silakan nanti undang saya dalam pertemanan Doni Yunus. Dengan senang hati saya akan klik langsung dan bergabung dengan otomatis di acara ini tanpa lewat undangan. Selamat malam, sampai berjumpa kembali dengan saya Doni Yunus. Sampai besok, Tuhan memberkati.